Shalom pada para penyimak Gema dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan merenungkan kembali hari ini firman Tuhan dan pesan Tuhan buat kita sekalian. Dan saya mengajak kita sekalian para penyimak Gema pada hari ini untuk boleh bersama-sama membaca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Anda boleh membaca terlebih dahulu sebelum nanti juga bersama-sama merenungkan, baik di dalam renungan via video klip ini maupun juga lewat buku renungan harian yang ada. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu kami ini Tuhan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi berbicara kepada kami lewat bagian Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau terus berfirman kepada kami. Engkau memberikan Alkitab ini menjadi panduan kami. Dan Engkau juga terus berbicara kepada kami melalui Alkitab ini dan melalui kuasa Roh Kudus untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki juga. Apa yang harus kami lakukan pada saat ini. Terima kasih, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan memiliki masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berbicaralah kepada setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Penebus, kami memanjatkan akan doa ini pada Allah, Sang Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian, kita hari ini akan membaca dari Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Saya akan membacakan 6 ayat saja. Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat pertama hingga yang ke-6 saya membacakan dalam terjemahan yang kedua, terjemahan baru yang kedua, TB2. Hakim-Hakim 17, ada seorang dari pegunungan Efraim, namanya Mika. Suatu hari ia berkata kepada ibunya, 1.100 uang perak itu yang diambil orang darimu, sehingga engkau mengucapkan kutuk yang kudengar sendiri dengan telingaku, memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Demikianlah Mika mengembalikan 1.100 keping uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku sungguh-sungguh hendak menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu, anakku, supaya dibuat menjadi patung pahatan dan patung tuangan. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Namun Mika menyerahkan uang itu kembali kepada ibunya, lalu ibunya mengambil 200 keping uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai rumah sembayang, ia membuat efod dan terafim, lalu menahbiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini adalah satu bagian yang kita baca pada kesempatan hari ini. Dan ini adalah sebuah bagian Alkitab yang memiliki genre historis. Ya, jadi lebih menceritakan tentang sebuah historis kejadian yang ada pada masa hakim-hakim itu. Dan kalau kita melihat masa hakim-hakim adalah sebuah masa yang tidak mudah. Jadi hakim-hakim ini kita mungkin perlu sekali lagi mengingat begitu ya, bukan cuma sekedar ya seperti hakim pengadilan ya, ada orang punya masalah datang ada pengadilan, tapi hakim-hakim ini lebih sebetulnya kepada pemimpin-pemimpin lokal. Jadi pemimpin ya yang memimpin akan daerah itu ya, kemudian juga dia memberikan perintah-perintah ya, baik kadangkala perintah perang, kadangkala juga perintah di dalam memberikan apa yang benar, apa yang salah, pengadilan. Nah, tapi fungsi ini bercampur begitu. Nah, hakim-hakim itu masih menempati posisi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita melihat hakim-hakim ada yang di utara, ada yang di selatan, ada yang di timur, ada yang di barat begitu. Karena sekali lagi seperti yang dituliskan di ayat yang ke-6, waktu itu mereka belum ada yang menyatukan sebagai satu kerajaan. Jadi ini adalah pemimpin lokal di daerah masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita melihat begitu ya bahwa ini adalah kondisi yang tidak mudah di mana tidak ada kesatuan. Nah, kesatuan adalah hal yang penting. Di Indonesia kita juga diingatkan pentingnya kita bersatu di tengah kemajemukan yang ada. Nah, di dalam Alkitab juga ditegaskan ya, misalkan dalam Perjanjian Baru berkali-kali ditegaskan bahwa kita itu disatukan oleh satu Tuhan, oleh satu Roh, oleh satu kasih. Misalkan di surat 1 Korintus
Nah, itu menunjukkan pentingnya kita memang memiliki kesatuan. Nah, tetapi pada masa itu adalah masa yang tidak mudah, masa yang sulit. Dalam proses historis perjalanan sejarah yang dituliskan di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan tuh bekerja juga selangkah demi selangkah. Tuhan adalah Tuhan yang berjalan di setiap periode demi periode, kemudian mendewasakan umat pilihan itu sesuai dengan periode demi periode. Dia adalah Tuhan yang sabar. Kita sebagai orang tua juga sabar dalam hubungan kita dengan anak kita, bertumbuh ya, bersabar. Kita membimbing mereka sesuai dengan usia mereka, tahapan mereka. Demikian juga Tuhan. Nah, tetapi kita melihat ini adalah sebuah proses yang kita melihat bagaimana terjadi sebuah proses pertumbuhan yang tidak mudah. Dari seorang bangsa yang berjalan-jalan di padang gurun, kemudian mulai menetap, tetapi belum ada struktur organisasi kepemimpinan yang kuat. Kemudian tulis-tulisan firman Tuhan juga masih sangat terbatas sekali. Sistem pengajaran firman Tuhan juga masih sangat terbatas karena jarak yang jauh dan belum ada kebersamaan. Nah, jadi ini sebuah kondisi yang sulit. Nah, kalau kita melihat, maka di pasal yang ke-17 ini adalah berbicara tentang keluarga daripada Mika. Nah, sepertinya ada keterputusan di situ ya, dari Simson kemudian ke Mika, tetapi saya akan memberikan sebuah petunjuk apa hubungannya. Hubungannya adalah karena nanti di dalam masih cerita Mika ini, yaitu di pasal ke-19, kita akan melihat yang dibahas adalah suku Dan. Suku Dan. Dan ternyata Simson adalah suku Dan kalau Anda perhatikan. Jadi di dalam bagian ini Simson, suku Dan, kisahnya berakhir, kemudian dikaitkan lagi dengan suku Dan juga yang mulai di dalam pasal 18 ini dan nanti juga pasal yang ke-17 dan nanti akan muncul ke dalam pasal yang ke-18. Nah, itu kaitannya masih terkait dengan suku Dan yang ada di dalam Alkitab. Nah, untuk bagian 17 sendiri hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa manusia itu ada di dalam sebuah, saya dan Anda dan juga di dalam Alkitab, yang manusia itu ada di dalam sebuah ketegangan. Ya, ketegangan. Ada dua sisi yang menarik manusia. Yang satu adalah keinginan manusia akan kebenaran. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi keinginan akan kebenaran itu masih ada tersisa dalam hidup manusia. Makanya kalau kita melihat ya di dalam pasal 17 di sini, manusia-manusia, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini, mereka mencari tentang hal-hal yang bersifat benar. Contohnya masalah moralitas. Ada seorang ibu yang keberatan dengan pencurian. Ada seorang anak yang mencuri. Kemudian ada ibu yang mengutuki, yang tidak suka. Kemudian memberikan penghakiman, dia mengutuk ini salah. Kemudian di situ ada yang takut akan penghukuman, takut akan kutukan, maka mengembalikan uangnya. Ini semua masalah apa? Masalah moralitas. Jadi manusia dimanapun juga ternyata mereka itu memang punya sebuah pikiran, keinginan akan kebenaran, akan moralitas. Ya, tetapi di satu sisi memang menginginkan kebenaran, tetapi ternyata dosa juga merusakkan. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah ibu daripada Mika. Ya, di sini dia tidak ingin uangnya dicuri. Kemudian sudah ngaku pencurinya siapa, gitu kan? Tetapi setelah tahu ini anaknya yang mencuri, ya dia nggak enak juga ya, dikasih kelonggaran. Oh ya sudah, tidak jadi dikutukin lagi, Tuhan memberkati kamu. Setelah itu ibunya sendiri dalam tanda kutip gitu ya, dia juga melakukan dosa. Maunya kebenaran, tidak suka dicuri, mau uangnya kembali. Tapi setelah itu dia juga setelah menerima kebenaran, dia juga kemudian tidak suka kebenaran, dia melakukan dosa. Apa? Karena katanya ada yang dicuri adalah 1.100, kemudian ibunya bilang, ini akan uang saya persembahkan kepada Tuhan. Setelah uangnya kembali, yang dikembalikan untuk Tuhan adalah cuma 200. Ya kan? Nah, itu manusia. Saya sama Anda gitu. Kadang-kadang, wah kita kebenaran. Tapi ada kadang-kala mau tidak mau kita tergoda juga. Ada kesempatan kita merasa, aduh ini rugi nih kalau nggak diambil kesempatannya walaupun dosa. Ya kita lakukan juga. Nah, ini adalah sebuah pergumulan ya hidup kita bersama dengan Tuhan, dan hari ini kita ditegur Tuhan. Ya, hidup kita supaya jangan nih ya terus-terusan kayak begini, ini nggak benar.
Keinginan akan kebenaran, ya, akan moralitas, kemudian keinginan akan kebenaran, yaitu orang itu ingin beribadah kepada Tuhan. Makanya di sini kita melihat mereka memang adalah orang yang ingin mencari Tuhan, walaupun caranya sekali lagi kita tahu salah, banyak hal tidak benar. Ya, ada patung, ada efod, ada kemudian imam itu bukan dari yang dikehendaki, ya, tetapi orang itu mengangkat, menahbiskan imam sendiri, padahal dia sendiri bukan imam. Jadi ini sebenarnya kacau balau kalau kita melihat di dalam hukum-hukum yang ada di dalam hukum Musa. Ini semua hampir tidak berjalan. Ada penyembahan patung, ya, kemudian ada ketidakbenaran dalam pengangkatan imam dan sebagainya. Oke, itu yang pertama, bahwa manusia itu ditarik oleh keinginan untuk akan kebenaran. Tetapi di satu sisi ada tarikan berikutnya, yaitu adalah yang disebut sebagai formalisasi kebenaran. Saya mengatakan formalisasi kebenaran. Jadi kebenaran itu apa? Kemudian mulai diformalkan atau dibuat bentuk bakunya, dibuat jelas. Nah, misalkan hukum Taurat, ya, 10 hukum Tuhan, dasatita 1, 2, 3, jangan ada Allah lain di hadapanmu, dan seterusnya sampai ke 10, jangan mengingini apa yang orang lain punya, gitu kan? Nah, mulai perlahan-lahan kemudian diformalkan, dibuat apa yang benar, apa yang salah secara lebih jelas. Nah, itu yang nanti disebut sebagai Tuhan seringkali mengatakan di dalam Alkitab, inilah hukum-hukum, ya, ketetapan-ketetapan yang kuberikan kepadamu. Larangan-larangan yang tidak boleh engkau lakukan dan apa yang harus engkau lakukan. Nah, itu adalah nanti semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan umat Israel, begitu ya, di dalam sejarah. Nah, sekarang kita melihat, ya, bahwa formalisasi kebenaran ini juga sedang berproses. Dan kita melihat penulis kitab Hakim-Hakim menunjukkan kalau kita nggak ngerti kebenaran, itu kacau balau. Seperti yang ada di pasal 17, 18, nanti juga 19, dan seterusnya. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Ya, jadi penting sekali punya formalisasi kebenaran. Penting sekali kita ngerti Alkitab. Penting sekali kita ngerti doktrin-doktrin yang penting. Penting sekali. Karena kalau kita nggak ngerti kebenarannya apa, walaupun niatan kita itu baik, niatan kita tuh yang benar, bisa jadi malah masalah kalau kita nggak punya formalisasi kebenaran. Kebenaran yang sudah diungkapkan secara jelas, diatur secara baik, diungkapkan secara bisa dimengerti, yaitu formalisasi kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, jadi saya mengajak kita merenungkan dua hal di dalam kesempatan ini. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan tadi, dalam kehidupan kita saat ini, satu, kita harus selalu berhati-hati terhadap hukum dan ketetapan yang sudah kehilangan rohnya. Ya, formalisasi hukum, tetapi kemudian sudah kehilangan rohnya. Sudah kehilangan keinginan kita untuk mengejar kebenaran. Nah, ini adalah satu hal yang kita harus juga berhati-hati. Jadi contohnya membaca Alkitab juga adalah sebuah hal yang baik, sebuah hal yang penting. Itu perlu dilakukan. Tuhan katakan, renungkanlah firman siang dan malam. Tetapi kalau kemudian kita hanya membaca, tiap hari membaca, tetapi kemudian itu tidak menyentuh hati kita, kemudian kita tidak mencoba untuk melaksanakannya, nah ini berbahaya. Tidak ada keinginan lagi akan kebenaran. Nah, ini bisa menjadi sebuah hukum, itu menjadi sebuah hal yang mati, menjadi sebuah aturan-aturan yang bukan menghidupkan, tetapi mematikan diri kita, mematikan orang lain. Kita jadi suka menghakimi satu dengan yang lain dan menjadi seorang yang tidak fleksibel di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Ya, demikian juga ya kita menemukan ya kadangkala hukum dan ketetapan untuk jangan menjauhi ibadah, ya, tetapi engkau harus tetap beribadah. Ya, janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu ada satu hukum, satu ketetapan. Tapi kalau sudah kehilangan kerinduan, keinginan untuk kemudian itu dekat sama Tuhan, mengalami Tuhan. Nah, yang terjadi adalah tidak ada perubahan dalam hidup kita. Dosa kita tetap dosa kita, hawa nafsu kita juga tidak mengalami perubahan. Hanya kita kelihatan sebagai orang yang menjalankan hukum, aturan agama dengan baik. Nah, ini hati-hati kalau kita jatuh seperti itu. Nah, tetapi yang kedua, kita juga harus berhati-hati ya kalau kita juga kemudian mengutamakan keinginan untuk kebenaran, keinginan untuk perbaikan, tetapi kita juga kemudian tidak menghormati hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan baik.
Ya, jadi kalau firman Tuhan sudah peraturan-peraturan formal, ya, kemudian dari peraturan firman Tuhan itu jadi ketetapan mungkin di gereja, dalam pelayanan harus begini, begitu ya. Nah, kadang-kala ada di antara kita itu yang, wah ini nggak bisa lagi, ini udah nggak benar, ini udah nggak ada spiritnya, ini udah membosankan, kemudian semuanya dibuang, buat lagi sama sekali baru. Ini kita juga harus berhati-hati, karena itu justru bisa menimbulkan kekacauan. Di dalam surat 1 Korintus juga dikatakan ya, Tuhan tuh menghendaki ketertiban, bukan kekacauan. Jadi mau tidak mau, ya, pengaturan daripada hukum-hukum, ya, pengaturan dari peraturan-peraturan itu juga diperlukan. Nah, bagaimana kita itu mengatur kembali supaya hukum itu jangan jadi kaku dan mematikan? Nah, itu kita doakan dan kita bicarakan bersama. Nah, jadi pada akhirnya saya tidak menutup dengan sebuah perkataan. Yang satu perlu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang satu perlu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini saya mengambil juga dari kitab Matius. Jadi mari kita memelihara keinginan kita untuk terus mencari kebenaran. Apa yang benar, apa yang baik. Dan di satu sisi kita juga harus menjaga juga bahwa keinginan kita ini juga harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum-hukum, terutama juga adalah firman Tuhan yang ada. Jangan semuanya dibuang, jangan semuanya diabaikan. Tetapi kita memerlukan dua-duanya. Keinginan hati perlu, tetapi juga peraturan-peraturan yang menolong kita untuk semakin dekat dengan kebenaran. Itu juga hal yang perlu. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Kita berdoa, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan perenungan ini supaya boleh menolong kami menjadi orang Kristen yang lebih sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Makasih, pakai kami jadi berkat buat banyak orang, pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan, tolong kami tetap dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.